Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Senang sekali hari ini kita ada di dalam Bible Study. Dan saya percaya kita semua berada di dalam keadaan yang baik. Kita semua berharap Tuhan bisa memberkati kita melalui apa yang kita kerjakan hari ini. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, ketika kita mau belajar, saya yakin dan percaya kita semakin didewasakan di dalam Tuhan. Dan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan secara rohani. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam pujian. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Kira para lama ya Terima kasih ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam hidup. Terima kasih Kau yang terbaik Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya Ralabashidamuni, Ya Ralabataka, Ya Ralabashi, Puliana Namasu, Ya Ralabataka. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Tuhan untuk jadi penyembahmu. Ya Rabashanamu, Ya Rabashanamu, Ya Rabashanamu. Yes, Lord. Ini kami Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu.
Kami mau terima pengajaran-Mu. Kami mau terima Tuhan segala sesuatu yang hendak Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang mengetahui ya Tuhan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang menyediakan setiap jawaban atas segala permasalahan kami ya Bapa. Izinkan kami ya Tuhan untuk mendapatkan suatu kekuatan ya Bapa. Sehingga kami mampu Tuhan menjalani dan melewati hari-hari kami hanya dengan pertolongan Tuhan. Kami berharap hari ini kami bisa dikuatkan. Dan kami percaya ya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu ketika kami mau duduk diam, mau mendengarkan apa yang Tuhan hendak sampaikan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam ratapan yang kelima. Jadi ratapan ini hanya terdiri dari 5 pasal sebelum Yehezkiel. Nah, kitab ratapan ini menggambarkan sebuah tragedi yang besar, saudara-saudara. Di mana tragedi ini dialami dan dilihat oleh bangsa Israel, mereka yang hidup pada masa itu. Selain sebagai saksi mata, mereka juga ikut mengalami yang namanya penderitaan, siksaan. Bagaimana ketika mereka melihat bait suci itu dihancurkan, bagaimana mereka harus dibuang. Dan penderitaan-penderitaan yang dialami umat Tuhan ini sangat menyakitkan. Tapi saudara-saudara, satu hal yang kita bisa lihat melalui kitab ratapan ini, bagaimana mereka melalui ratapan mereka mengharapkan belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan saja. Mereka ini cuma sebagian dari orang-orang Israel yang tersisa pada masa itu. Tapi mereka benar-benar mau diubahkan, mau mengalami pemulihan, mau berbalik dari segala jalan-jalannya yang jahat. Nah, sebuah penderitaan, sebuah ujian seringkali digunakan Tuhan untuk memperbaiki tingkah laku manusia. Tapi kenyataan itu disadari setelah kita melewati hal-hal yang menimpa kita, hal-hal yang menempa hidup kita. Bahwa ketika kita melakukan dosa, Tuhan menghukum kita. Ketika kita hendak naik ke level berikutnya, Tuhan hendak menguji kita. Tapi balik lagi saudara-saudara, ketika kita melakukan dosa dan penghukuman itu terjadi, Tuhan juga memberikan yang namanya pengampunan ketika kita mau bertobat. Ketika kita sedang diuji oleh Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Supaya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Maka pemulihan itu akan terjadi. Dan selama masa tersebut saudara-saudara, perhatikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah, kitab ratapan ini ditulis oleh seorang saksi mata pada masa itu. Dan kalau kita lihat di pasalnya yang kelima, ini kemungkinan ditulis ketika mereka ada di dalam pembuangan. Ketika mereka mengalami penderitaan, mereka harus lari, mereka harus masuk di dalam tempat di mana mereka yang tadinya mereka nggak kenali tempat itu. Dan penderitaan mereka ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Karena mereka sedang berada di bangsa lain, sedang dibuang. Merupakan sebuah doa yang dipanjatkan untuk memohon belas kasihan Allah. Mari kita baca bersama-sama dengan judul perikop, doa untuk pemulihan. Ayat yang pertama saudara-saudara. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang-orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa. Dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar-kejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tidak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir, kepada bala bantuan yang ada di sekitar mereka, dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka.
Wow, saudara-saudara, ini keluhan-keluhan dari apa yang mereka alami di dalam pembuangan. Mereka menceritakan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Mereka ceritakan, Tuhan, kami ini mengalami ini di dalam pembuangan ini. Kami ini merupakan orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin. Kami udah gak punya apa-apa. Segala yang mereka miliki sudah beralih, saudara-saudara, menjadi milik orang lain. Mereka tidak memiliki apapun. Pusaka milik mereka, tanah mereka, dan semua harta mereka beralih kepada orang lain. Dan status mereka dikatakan sebagai orang yang paling menderita, yatim piatu. Ketika mereka membutuhkan kebutuhan hidup, mulai dari air sebagai kebutuhan pokok, kayu untuk mereka menghangatkan diri, mereka harus membayar. Ini membuktikan betapa sengsaranya kehidupan mereka. Di mana pada masa itu setelah penyerbuan dari bangsa Babel negeri Yehuda beserta sumber daya alamnya menjadi milik bangsa lain. Dari tanah Yehuda sendiri menjadi jajahan kerajaan Babel. Nah, mereka ini dikatakan sebagai, mereka merasakan seperti sedang dikejar-kejar sampai mereka kelelahan karena mereka harus terus bergerak. Dan ketika mereka ingin makan, ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka, mereka harus mengikat perjanjian, mereka harus bekerja dengan orang-orang dari bangsa lain. Mereka yang tertinggal di tanah Yehuda dan tidak ikut di dalam pembuangan harus menggantungkan diri pada para penjajah. Untuk itu mereka berdoa. Mereka minta belas kasihan daripada Tuhan. Mereka tahu keadaan mereka ini sangat menyedihkan. Dan dikatakan mereka nggak kuat. Di ayat ini mereka mengeluh. Dan mereka mulai berbicara tentang dosa keturunan. Bapak-bapak mereka yang melakukan dosa. Dan saat itu anak cucunya yang ikut menanggung kesalahan yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Pelayan-pelayan memerintah atas kami. Yang melepaskan kami dari tangan mereka tidak ada. Ini sebuah ketidakadilan yang mereka alami. Bagaimana ketika itu mereka harus diperintah oleh pelayan-pelayan atau pegawai-pegawai dari Raja Bangsa Babel. Di mana mereka ini sebenarnya seorang budak yang sedang memerintah mereka, menyuruh-nyuruh mereka. Hari itu karyawan-karyawan, pegawai-pegawai raja ini menindas mereka. Dan dikatakan gak ada orang yang bisa melepaskan penderitaan bangsa Israel pada masa itu. Mereka sendiri, tidak ada yang bisa menolong mereka. Untuk itu mereka hanya berharap, mereka hanya berdoa. Supaya pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Di ayat selanjutnya kita baca di ayat yang ke-9. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Ketika mereka sedang mencari makan, saudara-saudara, ada orang-orang dari kalangan pengembara yang menghalangi mereka. Bahkan kadang merampok hasil panen mereka yang akan mereka gunakan untuk makanan mereka. Sehingga dikatakan mereka kelaparan karena gak ada yang bisa makan. Sehingga mereka mengalami sakit kulit karena kelaparan tersebut. Di ayat yang ke-11, saudara-saudara, mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Mereka berkumpul di pintu gerbang ini sebagai sebuah kehormatan. Tapi hari itu mereka sudah tidak berdiri atau berkumpul di pintu-pintu gerbang. Dan para teruna berhenti main kecapi. Sudah gak ada sukacita lagi, saudara-saudara. Ini semua adalah penderitaan yang mereka alami di masa pembuangan. Mereka ditindas, mereka disiksa, dan sudah tidak ada sukacita di sana. Ayat yang ke-15, lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh
dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan, bertahtalah selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mereka katakan mahkota, hiasan kepala mereka telah jatuh. Ini melambangkan apa? Melambangkan pemerintahan kerajaan Daud telah berakhir. Dan satu-satunya harapan mereka hanya bisa menaruh pengharapan mereka di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan berkuasa untuk selama-lamanya di dalam kehidupan umatnya. Di ayat yang ke-20, saudara-saudara, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama. Bawalah kami kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Bagaimana ini merupakan kerinduan dan harapan mereka untuk dipulihkan. Mereka cuma punya satu-satunya harapan mereka adalah Tuhan yang menguasai semesta alam. Ini merupakan doa-doa yang dinaikkan oleh sisa bangsa Israel pada masa itu. Ratapan itu adalah suatu hal yang membuat mereka menderita, dan hari itu mereka datang untuk menyesali diri mereka, untuk datang dan menyampaikan segala keluhan mereka kepada Tuhan. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, tentunya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya kehilangan, dari yang namanya pencobaan dalam hidup ini. Ketika mungkin keadaan kita sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Seperti mereka yang hari-harinya mereka begitu tersiksa. Untuk mencari makan mereka harus berjuang. Ketika mereka mendapatkannya, ada perampok-perampok yang berusaha mencuri makanan mereka. Untuk minum aja mereka harus bayar pada masa itu. Sehingga segala keterbatasan dialami oleh mereka. Mereka udah tinggal di tempat yang lain. Padahal ketika mereka ada di tanah Israel, mereka memperoleh semuanya. Mereka hidup dengan layak. Tapi hari itu, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua mereka, mereka ikut menanggung. Dan mereka masuk di dalam penderitaan yang panjang. Saudara-saudara, ada bagian, part yang harus kita lewati. Karena ada pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang kita perbuat. Tapi ada hal-hal yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa diuji iman kita. Apakah kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan? Dalam perjalanan proses ini, apakah kita mau dengan taat dituntun sama Tuhan, dengan setia ngikutin bimbingan Tuhan? Dan yang paling penting, saudara-saudara, segala sesuatu yang kita simpan di hati kita yang merupakan kedegilan di dalam hati kita yang ingin Tuhan ubahkan, itu bisa kita ubahkan, saudara-saudara. Bagaimana ada hal-hal yang memang Tuhan tempatkan untuk menguji iman kita supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa menuju kepada next level. Nah, dari kitab Ratapan ini kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami hal-hal yang menimpa mereka pada waktu itu. Ada penderitaan yang berat, tapi di sana Tuhan menjumpai ada pertobatan. Ketika mereka berusaha bertahan dan hanya berharap pada Tuhan, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, mereka hanya tetap mengandalkan Tuhan. Dan mereka percaya bahwa kekuasaan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya di dalam kehidupan mereka. Dari sini kita tahu, saudara-saudara, apapun yang terjadi di hadapan kita tahu siapa yang pegang kendali atas hidup kita. Dan ada satu alasan
kita akan bisa menerima pemulihan ketika hati kita berserah, ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya dipulihkan. Kitab Ratapan ini ditulis sebagai kesedihan yang mereka ungkapkan melalui doa-doa. Mereka doakan di tempat di mana mereka berada. Dan itu berlangsung secara terus-menerus tanpa mereka sadari. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan melalui ratapan-ratapan, melalui doa-doa mereka mulai diubahkan oleh Tuhan. Kesombongan mereka, kedegilan hati mereka, kebebalan mereka, kepercayaan mereka kepada Allah-Allah lain tadinya mulai diubahkan. Bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan. Dan dari situ saudara-saudara, tanpa mereka sadari, iman mereka semakin diperkuat. Mereka semakin percaya, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Karena gak ada satupun yang dapat mereka andalkan. Dan kalau kita lihat bagaimana kehidupan dari sisa bangsa Israel ini, mereka boleh kembali ke tanah di mana mereka ada. Mereka boleh memiliki kembali kepercayaan mereka di dalam Tuhan dan mereka dipulihkan, saudara-saudara. Jika kita melihat perjalanan ini, bukankah ini juga terjadi di dalam kehidupan kita? Hari ini tantangan, ujian, pencobaan, sakit penyakit yang mungkin kita alami tidak membuat hidup kita menjauh dari Tuhan. Tapi makin pertajam apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Kita makin diasah, saudara-saudara. Kita semakin mendekatkan kehidupan kita. Sehingga tanpa kita sadari, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pelan-pelan Tuhan ubahkan. Asal kita mau, Tuhan melihat bagaimana perubahan-perubahan itu. Asal kita taat, maka Tuhan yang akan memoles kita dan membuat kita sampai kepada titik yang sempurna yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, demikian yang bisa saya sampaikan dari Ratapan 5 ini. Dan saya yakin dan percaya kita bisa memiliki berkat yang datangnya dari Tuhan. Ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita, pemulihan itu pasti akan terjadi. Asal kita benar-benar percaya pada pertolongan Tuhan. Hanya rendahkan hatimu, taat kepada Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan kita lakukan, dan saya yakin percaya pertolongan Tuhan akan segera datang pada waktunya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang nyata, Engkau senantiasa hadir dan berdaulat di dalam kehidupan kami. Melalui kitab Ratapan ini Tuhan, kami tahu ada waktu-waktu Kau sediakan buat kami untuk merenungkan bagaimana segala sesuatu yang sudah kami lewati dan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami ke depan. Mungkin bukan apa yang kami mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Mungkin bukan sesuatu yang sesuai dengan harapan kami, tetapi apa yang Tuhan harapkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami, yang kami hidupi ini, rancangan-Mu yang akan terjadi, yang akan kami hidupi, yang akan kami jalani apa-apa. Kami serahkan Tuhan, seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu, biar hanya Engkau saja yang berdaulat, dan kami percaya pertolongan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya, katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini. Dan kiranya kita semua sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.